Oke, Tribuners, berjumpa lagi dengan tribunbengkulu.com dalam podcast Kiprah Daerah, inovasi daerah untuk Indonesia. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang inovator dari Kota Bengkulu. Kita akan dengarkan apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilakukan untuk kemajuan Kota Bengkulu. Langsung saja kita sapa Dr. Sahat Marulitua Situmorang APMM, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Iya, Apa kabar, Bang? baik Bung Beben, terima kasih nih Saya atas panggil Abang, Bapak, Kakak, boleh Abang panggil aja. abang Abang aja. aja, Bang ya. Bang Sahat, eh, sebelum kita masuk ke program inovasi yang sudah Abang lakukan, boleh diceritain dikit nggak? Apa sih sebenarnya tupoksi dari dinas sosial ini sendiri? Apa yang dilakukan di Kota Bengkulu ini? Iya, jadi dinas sosial ini salah satu dinas yang memang sederhananya kalau saya pandang sapu jagat lah ya, sapu Fujikan. jagat. Jadi urusan infrastruktur sudah ada, Heeh, urusan pangan sudah ada, kita ngurusin manusia heeh. yang sering menjadi ketinggalan ya, Hmm. ketinggalan. Makanya kami menangani kebijakan-kebijakan termasuk pelaksanaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, kemudian perlindungan dan jaminan sosial. Di sini ada yang banjir, Mhm, kebakaran, kemudian jaminan sosial ini contohnya ada yang sakit atau tidak terjangkau. Kalau mhm, rehabilitasi sosial tadi cacat, mhm, anak yatim piatu, tunasusila, mhm, eks narkoba, atau tenaga kerja bermasalah mhm, sosial. Nah, kemudian ada juga bidang pemberdayaan sosial. Nah, ini yang mhm, jadi yang tidak berdaya, yang selama ini tertinggalkan, ini kita buat menjadi sebuah kekuatan di kota. mhm, Jadi selama ini mungkin tertinggal, nggak diketahui, nggak dilihat orang. Nah, mhm, tugas saya bagaimana mengubah keadaannya menjadi dia berdaya. mhm. Mulai dari tidak berdaya menjadi berpotensi dan menjadi berubah menjadi kekuatan. Heeh, heeh. Itulah sebagian besar sebenarnya, tugas kita, tapi di beberapa tempat orang Mhm. hanya menerjemahkan dinas sosial ini tukang ngasih bantuan. Betul, betul, Nah, betul itu Bang, betul Bang. saya nggak mau, Heeh, saya harus, mengubah karena kekuatan heeh, kota kita ini terbatas. mhm, Artinya saya paham betul keadaan keuangannya, kemampuan kita sehingga, oh ini adalah kekuatan-kekuatan lain di kota ini yang bisa mhm, kita buat menaikkannya jadi potensi, naik mhm, kelas lah. naik kelas. Setelah jadi potensi dia betul-betul menjadi kekuatan, bahkan yang si dulu tertinggal ini malah dia nanti yang membantu Betul, orang-orang yang lain. lain, itu Nah Bang, mulai. dengan apa, tupoksi yang sapu jagat tadi ya Bang ya, Mhm, kalau di-breakdown lagi itu kan harus satu-satu, pertama harus lakukan ini, kedua harus heeh. lakukan ini. Tentunya ada inovasi di antara masalah-masalah itu. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinsos dalam menyelesaikan masalah itu? Inovasinya apa tuh Bang? Iya, saya tahun, Desember, 31 Desember tahun 2022 saya dilantik. Hari pertamanya, hanya untuk transisi tahun Mhm, baru ya, ke iya, tahun baru. Setelah masuk, hari kerja, yang saya lakukan pertama adalah membenahi data. mhm, Waktu itu kita hanya punya operator Sixenji di kota, mhm, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau mhm, DTKS, mhm, hanya ada di kota. Akhirnya saya pikir gimana melayani penduduk yang mhm, hampir 400.000 ini, yang sebagian besarnya adalah warga keluarga prasejahtera prasejahtera. dan atau miskin lah, Mhm, dengan satu pintu. Akhirnya kita membuka pintu baru. mhm, Saya komunikasi dengan Pak Irsan, akhirnya di mall mhm, ada mhm, layanan kita. Kemudian akhirnya saya bilang lagi, "Yolah kita buat di setiap kantor kelurahan." mhm, Sehingga tidak ada lagi warga kota yang harus ke dinsos mmm, atau ke mall jauh, mhm, cukup ke kantor kelurahannya, tinggal mungkin jalan mhm, kaki, bisa sampai dia bisa mengajukan kalau dia memang keluarga tidak mampu mhm, untuk, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial mhm, atau masuk ke dalam sistem informasi kesejahteraan sosial mhm, next generation. Ini yang pertama kali inovasi mhm, yang kita mhm, lakukan, semula tidak ada, menjadi ada di menjadi ada. kelurahan. Yang kedua, layanan-layanan, Mhm, layanan itu tadi yang miskin, kemudian
ada kita namanya, Sidarling. Sidarling, kepanjangan dari apa tuh, Bang? Sistem informasi pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial keliling. Linknya pasti keliling ya, Bang, ya? Iya, jadi semula yang kita harapkan ini di kelurahan, Mhm, ya kan, ternyata setelah berkembang kita tahu, oh ternyata, nggak semua orang mau ke kantor lurah. mhm, Contohnya pemulung, mhm mhm. yang mereka pagi sebelum sebelum kantor lurah buka mereka sudah berangkat ke mulung. Heeh. Nah, kantor lurah sudah contohnya tutup, mereka belum pulang ke Belum pulang, rumah. iya betul. Akhirnya kami buatlah Sidarling. Jadi tugas kami yang semula menunggu lurah nunggu di kantor Mhm, kelurahan DTKS-nya, kita datangi mereka mmm, ke lokasi. mhm, Inovasi selanjutnya adalah, perhatian Kota Bengkulu melalui dinas sosial untuk, menjemput mhm, layanan kepada penyandang disabilitas, mhm, lansia, kemudian, eee, orang-orang yang memang kesulitan untuk mendapatkan contohnya dia sakit, mhm, disabilitas, kita ada layanannya di Dinsos. mhm. Jemput, kita bawa, kita urus, pulang lagi ke rumahnya. Bagaimana harus lapor ke mana itu, Kak? Oke, di setiap mobil dinas sosial kan ada nomor Iya, saya. heeh, Jadi warga bebas WA saya, 1 kali heeh, 24 jam heeh. bebas. Oh, itu nomor Abang langsung ya, Bang, ya? Nomor saya Luar langsung. biasa. Jadi Jadi bukan call center ya, Bang, ya? Perlu enggak, dicatat itu bukan call center bukan tapi call langsung center. langsung nomor kepala dinas sosial ya, Bang, ya? Waktu itu kan ditanya, "Pak, kenapa enggak call center? Kenapa Heeh, tidak kasih staf?" Saya bilang begini, "Risiko harus saya ambil. mhm, Kalau layanan itu tidak segera ditangani, artinya yang dicaci maki, yang dimarahi adalah mhm, saya selaku kepala dinas. Kalian akan berjenjang. Kalau saya kasih ke bawah, mungkin kalian takut mau bangunkan saya iya, jam 2 malam." Makanya saya putarlah balik, keadaannya. Sehingga bahkan tidak hanya urusan sosial, kadang urusan-urusan lain, pohon tumbang, apa, roboh, sampai ke kita. itu, nomor itu sejak Abang menjabat kepala dinas? Nomor itu sebenarnya, saya buat semenjak saya pindah dari Bengkulu Utara ke sini. Mhm, Niatnya sih supaya satu nomor lah, heeh, nik dengan nomor telepon. heeh, Nomor itu sebenarnya tanggal lahir saya ya, heeh, 08.11.73, mhm, 12 mhm, Agustus 12/8/76, kelahiran saya 76. Jadi gampangnya saya tempel lah itu semua. mhm, Jadi hampir seluruh warga gampang, kadang-kadang kita ya, kadang hanya respon aja lihat status, komen mereka, tapi sesungguhnya membuat warga jangan takutlah mhm, mhm, untuk menyampaikan informasi. Itu sebenarnya bukan inovasi ya, ini keberanian saja. mhm. Waktu itu bilang, "Pak, biar kami aja, Bapak kurang tidur." Jadi semenjak saya tempel itu nomor di mobil, istri saya nggak tidur sekamar dengan saya. Karena ini kan komitmen saya, mungkin lihat di nomor saya itu, 1 kali 24 jam, Mhm. 1 kali 24 jam. Jadi begitu bunyi, kita mungkin sudah siap, istri yang nggak siap. Tapi itu nomor juga termasuk untuk keluarga, untuk yang lain, teman-teman yang lain Semua semua? semua semua. Ada satu lagi HP ini yang dipakai untuk dokumentasi, Heeh, foto, nanti berbagi ke warga. Jadi ada momen-momen bersama warga, heeh. saya pilihlah tujuannya. Tapi yang semuanya itu, nanti silakan lihat nanti nomor itu, memang semua sih itu, Apa mau lapor yang paling unik, Bang, yang masuk di situ selain pohon tumbang tadi? yang paling banyak itu masalah kemiskinan. Mhm, Pak, kami menemukan orang yang belum masuk DTKS, mmm, kami usulkan belum belum dapat program keluarga harapan, belum dapat mhm, BPNT, mhm, sudah kami laporkan katanya. Kemudian justru sebaliknya tadi ada yang unik, jadi dia bilang, "Pak, ini ada orang yang mau dapat bantuan, nilainya 1,2 juta. mhm. Ternyata kami lihat rumahnya bagus, pakai mobil." Saya bilang minta kakaknya supaya nanti kita langsung, mengeluarkannya, Mhm, memanggil. mhm, Ini dari warga itu sangat efektif. Beberapa kemarin kita mungkin sudah ribuan ya mhm, yang mhm, seharusnya tidak mendapatkan mhm, bantuan, mhm. eee malah dapat bantuan. Oh, Tuhan.
Yang dengan harusnya dapat malah tidak iya, gitu. makanya saya bilang sama petugas-petugas, kita nggak boleh tidak adil. Mhm. Tidak boleh tidak adil, karena di samping kita banyak antrian, sekarang antrian itu sudah berkurang ya. Mhm. Kemarin sempat sampai 9.600 Mhm. keluarga yang antri supaya masuk ke dalam 6NG, Heeh. supaya dapat bantuan Mhm. dari pemerintah. Bantuan pemerintah ini sebenarnya meringankan lah ya, Mhm. mengurangi beban, contohnya pendidikan, baru Mhm. makan, yang seharusnya, dia harus mencari untuk itu, sekarang Mhm. sudah terbantu. Mhm. Dia bisa untuk kepentingan yang lain. Mhm. Itu Mhm. Tapi mhm, kan, kadang dalam beberapa mungkin sejak zaman Covid dulu lah ya, Bang, ya, mhm, itu kan banyak sekali nama-nama program bantuan sebenarnya. mhm. Itu kalau sebenarnya kalau untuk, di, Kementerian Sosial turun sampai ke dinas sosial sebenarnya bantuannya itu apa-apa saja tuh, Bang? Iya, jadi memang sebenarnya kan Kementerian Sosial, langsung ya, Mhm. kita hanya dipakai untuk, mengusulkan Mhm. orang-orang yang patut menerima Mhm. dan orang-orang yang patut dikeluarkan. Dikeluarkan. Setelah itu nanti usulan kita inilah ada juga cek bansos ya Mhm. yang, Mhm. selain di Ya, 6NG. heeh. Oleh contohnya, ada program Keluarga Harapan, Mhm. ada bantuan pangan non tunai, Mhm. ada bantuan iuran jaminan kesehatan. Mhm. Itu yang dilakukan, termasuk ada YAPI untuk yatim piatu, ada untuk lansia, ada Mhm. semuanya ada untuk, eee, bantuan-bantuan seperti itu. Tapi itu kita usulkan dan Kementerian Sosial sendiri pun punya petugas yang ditempatkan di Kota Bengkulu. Mhm. Bernaunglah di Heeh. kantor dinas sosial. Heeh. Jadi orang sering bilang, sesungguhnya kan, di dinas sosial itu pegawainya hanya tidak banyak, Mhm. tapi karena petugas-petugas dari Kementerian Heeh. Sosial yang bernaung, Heeh. berkantor, dan mereka juga akhirnya lebih gampangnya kerja di mana? Ya di dinas Dinas sosial. sosial, Padahal padahal orang di kementerian sesungguhnya sebenarnya. dari seragam mereka kan kelihatan, oh Heeh. lambang Kemensos. Heeh. Itulah perpanjangan tangan Kementerian Sosial Mhm. mengawal, mendampingi. Contohnya YAPI, ada Mhm. pendamping, untuk anak, lansia, Mhm. penyandang disabilitas pun ada Mhm. bantuan, Mhm. contohnya begitu. Mmm. Itulah yang, kita lakukan. Jadi sebenarnya, karena mereka bergabung di kita, kalau yang dilakukan di Kementerian Sosial itu kan berlaku untuk seluruh Indonesia. Iya. Saya pun berpikir bagaimana kota kita, Kota Bengkulu, menjadi unggul, Mhm. menjadi contoh, punya cerita baik yang bisa dibawa ke kota-kota lain di luar, Iya. Heeh. di Indonesia ini. Heeh. Pilihan itulah inovasi-inovasi, Mhm. akhirnya contohnya saya lanjut tadi Mhm. Bung Ben ya, akhir tahun setelah saya dampingi mereka, berkolaborasi, saya minta, "Yuk kita buat." Tahun lalu namanya Gebyar PKH. Mhm. Tujuannya saya mau nilai ini, petugas-petugas ini gimana Mhm. kinerjanya, Mhm. berapa yang bisa dilepasnya menjadi keluarga tidak mampu, Mhm. dari keluarga tidak mampu menjadi, lepas. Kita bukan senang semakin banyak orang mendapatkan bantuan, Mhm. Iya. artinya gagal. Heeh. Ya kemudian kita juga mau melihat bagaimana mereka ada kegiatan pertemuan, Mhm. interaksi mereka. Ingin tahu juga bagaimana apakah kenal mereka dengan antara warga Kota Bengkulu dengan petugas ini. Kalau sering Mhm. ketemu kan pasti kenal. Benar. Kemudian juga permintaan dari KPM, keluarga penerima manfaat contohnya, "Pak, Mhm. kami juga ingin ketemu, Pak." Contohnya yang dari Teluk Sepang, Heeh. dengan Gebyar mau ketemu dengan yang dari Beringin Raya, Mhm. dengan event Gebyar ini. Tadi Mhm. tadi senam, Heeh. itu ketemu interaksi saling, Mhm. inilah yang mau kita hadirkan. Tahun ini namanya Gebyar Pilar-Pilar Pilar-pilar sosial. Sosial. Nah, eh, sebenarnya tadi saya sudah sempat sudah baca-baca tuh, wah ini kok heboh sekali nih Gebyar Pilar-pilar Sosial. Bahkan ada, Eee, artis Jakarta kalau nggak salah, Bang, ya. Sebenarnya bukan artis, contoh baik lah, contoh Contoh baik baik, lah ya, iya. yang kemudian disebut banyak orang itu artis. Nah, ya Mhm. kan. Tapi, sebenarnya apa sih Gebyar Pilar-pilar Sosial ini? Apakah suatu program atau event atau apa ini, Bang? Jadi memang, kebetulan yang kebanyakan Mhm. yang dilayani dinas sosial ini kan bukan orang,
punya ya. Mhm. Orang yang memang kalau bisa bilang sering ditinggalkan, Mhm. sering tertinggal atau ditinggalkan. Kita mau nunjukkan bahwa kota Bengkulu ini kota inklusif, Mhm. kota yang tidak meninggalkan siapapun di kota ini warganya. Alasan dia miskin, alasan dia disabilitas, alasan dia jadi anak jalanan, alasan dia karena maaf, berbagai hal yang Mhm. selama ini kalau kita lihat, kalau penyandang disabilitas mungkin tidak menjadi perhatian Iya, bagi betul. tertinggal di rumah. Mhm. Justru semenjak saya Kadis, saya punya ajudan penyandang disabilitas, Mmm. tunadaksa. Saya punya, staf yang nangani surat-surat saya, si Angel juga tunadaksa. Mhm. 2 orang itu yang selalu, lebih sering bersama saya. Nah, selama ini tidak pernah terjadi, tapi hari ini mereka bekerja di dinas sosial, lebih berbuat, bahkan media sosial kita mereka yang nangani. Mhm. Nah, ini contohnya. Kemudian dengan adanya Gebiar Pilar-Pilar Sosial ini, contohnya ini ada ya, tadi lomba senam kreatif. Tapi sebelum sebelum, Mhm. melangkah dulu, boleh didefinisiin dulu Bang, gebiar pilar-pilar sosial itu apa sih Oh sebenarnya iya, ya? ya tahun tahun pertama itu namanya Gebiar PKH, Heeh. hanya satu pilar, Heeh. namanya SDM Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Heeh. Tapi ini ada dinamika, wah Pak Kadis, masa sih cuman satu pilar, kami ini kan ada pilar-pilar yang selalu Mhm. sama Bapak, bantu Bapak, Mhm. kok kami ditinggalin, nih Heeh. nggak adil nih, ya itu Heeh. ceritanya. Tahun ini kita buatlah sepakat namanya Gebiar Pilar-Pilar Sosial, seluruh pilar. Pilar sosial itu ada namanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Mhm. ada Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Mhm. ada Karang Taruna, ada pendamping rehabilitasi sosial. Mhm. Hari ini ada operator Sixenjing di Mhm. kelurahan. Mhm. Eee, kemudian, pilar-pilar inilah yang kita nilai, Mhm. kita kasih apresiasi. Sebenarnya karena keuangan kota terbatas di Dinsos, Mhm. ada anggarannya, Mhm. tapi, kita pikir kalau kita buat hanya kecil-kecilan, artinya kita nggak Mengap bisa ya, iya iya. padahal tema kita diskusi nih, buat Mhm. panitia yuk, kita diskusi. Saya minta kawan-kawan, "Ayo kita buktiin kota Bengkulu ini kota inklusif." Mhm. Nggak, anak jalanan nggak kita tinggalin. Mhm. Pengamen yang selama ini dianggap tangannya di bawah, Mhm. kita ubah. Nantinya, kemarin sudah bilang, "Pak, nanti kami malam Sabtu, malam Minggu, adik-adik itu jangan di jalan, tempat kami nyanyi di kafe kami." Mhm. Bahkan ada Bengkulen Mall ya, maaf ini Bengkulen Mall sudah nyiapin, eee, Pak Irwan, "Pak di ini, sebulan sekali penyandang disabilitas." Dan dari penampilan itu terlihat bahwa banyak penyandang disabilitas, Mhm. anak-anak jalanan yang mungkin maaf ya tatonya banyak, Mhm. kemudian pengamen, mereka justru bagus tampilnya. Mhm. Saya tuh munculin di medsos saya, Ya saya TikTok, nonton tadi, heeh. saya tontonin semua itu tadi. Kan Jadi suaranya bagus-bagus ya Bang ya? bagus, jadi tidak ada yang ditinggalkan. Mhm. Kemudian ada namanya, lomba mewarnai kita Mhm. buat. Tanggung jawabnya ini masing-masing pilar. Kalau Heeh. tadi yang Kalau pentas yang, apa, musik tadi itu apa pentas tuh Bang? musik, yang bertanggung jawab namanya pendamping rehabilitasi sosial, Heeh. tapi bidang pemberdayaan. Jadi Heeh. memang saya bilang bidang pemberdayaan tugasnya melihat yang semula ditinggalkan Mhm. menjadi potensi dan akhirnya nanti punya kekuatan. Kekuatan. Saya kasih contoh, ada yang saya kemarin nyanyi di simpang sini dengan Juan, dengan Heeh. Papang, mereka sekarang lagi di Lebong ya. Saya bilang, "Dulu sering saya jangkau, ada rumah singgah saya masukin ke situ, saya kasih makan, kamu sini dulu." Mhm. Karena dia waktu itu menghadap ke jalan. Sekarang mereka mau mengunjungi jalan. Saya Mmm. bilang, "Ini contoh baik." Contoh baik. Akhirnya mereka jadi live TikTok, Iya. dan lumayanlah, jadi mereka tuh mengunjungi kok apa, tempat-tempat yang ditawarkanlah keluar kota Bengkulu. Yang orang nggak tahu Nggak tahu. merekalah yang Iya iya. saya bimbing, "Eh, kenalin ya kota Bengkulu, kenalin ya, kamu bantu kota Bengkulu loh untuk mempromosikan mana, Chinatown, Iya Teluk iya. Teluk Sepang kemarin, Kampung Bahari contohnya." Kalau mereka live di tempat-tempat, yang ikoniknya Bengkulu itu juga sebenarnya
Promosi. Promosi, Bang, ya, iya, Wadah, itu. luar biasa. Jadi seperti itu, baru yang mewarnai. Mhm, Mewarnai ini ada 2, heeh, mewarnai untuk anak-anak di bawah 9 tahun. mhm, Ini anak-anak keluarga penerima manfaat. mhm, Kenapa saya minta bantuan dengan Bengkulen Mall? Saya mikir, jangan karena alasan kita tidak mampu, miskin, tidak pernah nginjak ruangan yang bagus. Makanya merinding saya, Bang. makanya saya yang peserta senam ini keluarga miskin, Mhm, penerima bantuan. Saya bilang, tidak ada alasannya. Karena alasan kita miskin, alasan kita anak jalanan nggak bisa menikmati seperti orang-orang yang punya. iya, iya, Dulu di Avenue yang kecil, mhm, sekarang di atrium yang besar. Ini ceritanya. Selain mewarnai tadi, ada lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi ini yang pertama lah ya, mhm, saya yang minta. mhm, Saya seorang, non-muslim, mhm, tapi saya pernah camat di Bengkulu Utara. Istri saya minta, buat lomba kaligrafi. mhm, Karena anak saya pun pernah sekolah di pesantren kan, walaupun mmm, di Putri Hijau. Jadi memang saya didik seperti heeh, itu. Jadi tadi saya minta sama panitia, itu pendamping resos juga. heeh, "Pak, sulit nih Pak cari begini." "Enggak ada yang sulit." Ternyata tadi daftar 37. mmm, Hari Selasa tanggal 5 nanti mereka tanding, heeh, lomba saya bilang cukup mewarnai dulu, mewarnai kaligrafi. Saya pingin mhm, dinding-dinding ruang kerja, dinding-dinding panti asuhan, dinding-dinding itu nantinya akan hadir kaligrafi-kaligrafi, eee, di dindingnya dan akhirnya memang Kota Bengkulu, eee, bukan hanya menjadi apa ya, tumbuh. mhm, Jadi di dinding itu ada tulisan, hari ini mewarnai, tapi ke depan, tahun depan kita buat lomba kaligrafi. Mulai dia yang menuliskan, tidak mewarnai saja. mhm, mhm, Baru ada namanya nanti sarasehan. mhm, Pentas musik yang tadi yang heeh, ditanya Bung Beben, heeh, katanya artis. heeh, Sama sekali sebenarnya kami hanya cerita gini loh, saya bilang, "Saya pingin loh putra-putri Bengkulu ini punya gambaran, punya semangat, punya cita-cita." mhm, Setelah melihat orang itu, iya, saya pingin juga selaku kepala dinas sosial, anak-anak muda pingin, saya jadi kepala dinas sosial. Ada contohnya, Pak Sahat, heeh, Bang Sahat. Nah, saya pun ingin anak jalanan, pengamen, penyandang disabilitas punya semangat. semangat, Hari ini saya keadaan kayak gini, tapi besok saya seperti dia. Contoh baik inilah kami cari. mhm, Semula sebenarnya kita cari yuk, kita kan gak ada duit nih, mhm, kita cari anak Bengkulu yang dulunya anak jalanan, mmm, akhirnya, populer dan sukses. Semula ada nih yang punya, Sayoko Kopi, mhm, si Rino. Dia ngaku, "Bang, saya dulu anak jalanan, saya pengamen Bang di Simpang 5 mhm, sambil kuliah. Sekarang saya begini Bang." Kemudian ada Bung Sap, yang dulu anak jalanan dari Palembang, sukses sekarang punya usaha. Saya tanya, "Gimana nih, cariin dong." "Ada Bang," katanya, Ripo Petir, mmm, yang drummer. "Oh itu gimana tuh?" Eee, "Udah Bang, yang penting dia pulang ke rumah, liburan, Abang cariin ya tiketnya." "Iya saya cariin." mhm, Ah, ini ceritanya, rupanya si Ripo Petir bilang, "Bang, si Tegar juga kan anak jalanan, heeh, saya sering sama dengan dia, karena aku mau jalan-jalan ikutlah." Jadi tidak pakai EO, tidak pakai oh, apa, itu ceritanya, ceritanya. Jadi heeh, ceritanya cari contoh baik, cerita heeh, contoh baik yang menjadi cerita contohnya anak jalanan semua bilang, saya bilang, "Kamu bisa loh, hari ini kamu." Kadang-kadang kan anak-anak bilang, iya, "Pak, ada ini enggak?" "Nah nah nah, Bapak lagi ada ini, lagi ada untuk, beli apalah, rokok heeh, atau apa." heeh, heeh, Tapi ke depan, hari ini kamu di Bengkulu seperti ini, kamu besok di Jakarta, coba lihat ini Bang Sahat, apa mmm, nih kerjanya hari Sabtu. Udah kita beliin tiket lah untuk sekedar ngopi. Karena apa? Ke depan kamu jadi orang berhasil yang punya tabungan, bisa hidup mandiri, sejahtera. Dan kami, khususnya saya yang akan pensiun, saya mhm, punya cerita. Oh, ini loh, dibandingkan ke depan Kota Bengkulu hanya diisi orang-orang yang tidak punya
hanya punya catatan-catatan hitam. Nah, inilah yang kita buat, eee, kita buat event, kita buat contoh baik, dan ternyata Bung Beben ada yang sudah siap Mhm, bulan Desember untuk buat pentas. mhm, Tapi tolong dibimbing ya Bang Sahat katanya, mhm, tolong dikawal kami ya. Udah mau di Brendo. Yang kedua, eee, sudah siap tuh Pak Hendarman, mhm, musisi yang punya Losmen Pista. mhm, Pak Sahat, kami selanjutnya. Akhirnya nanti tiap bulan ada event. Inilah yang mau kita tumbuhkan mhm. untuk hadir di Kota Bengkulu sehingga orang kayak gini ya, mungkin kalau Bung Beben lihat TikTok Iya. saya 64.000 ya, Iya, 64.000. gila betul saya bilang. Sebenarnya yang saya pikirkan, ini mohon maaf nih yang dari luar Kota Bengkulu nanti kalau ada, pingin saya Kota Bengkulu ini ya kayak kayak Kota Bandung lah. Mhm, Jadi di akhir pekan menjadi tempat orang mencari hiburan, ada atraksi, mau belanja, mau ngopi, mau apa. Harapan saya nanti pada tanggal 5 ini orang dari Linggau datang, mhm, dari Pagar Alam datang, dari Patlawang datang, dari Kaur, mhm. semuanya datang ke sini. Kalau 65.000 itu kan lumayan Lumayan. ya. Masa sih nggak minum, masa Iya. sih nggak ngopi, masa sih nggak beli minyak, nggak beli rokok, nggak beli makan, sederhana. Kenapa? Yang saya pikirkan, Mhm, di sinilah warga Kota Bengkulu, eee, pikiran saya tuh hanya, hari ini kita punya keluarga prasejahtera. Kalau pemerintah sering buat event, swasta sering buat event, artinya mereka udah tahu nih. Coba kemarin Bung Beben ya, acara penyisian pentas musik anak jalanan mhm. saja, ada beberapa di situ, usahawan yang semuanya habis Habis. habis. Saya sampai bilang, "Wah, masa iya sih? Habis Pak," katanya. Ini nih, fenomena yang harus kita hadirkan di Mhm, kota kita. Eee, Kalau senam tadi pun seperti itu, heeh, besok masih ada. heeh, Jadi tiap tahun rencana kita heeh. Jadi tanggal 5 ini nanti, akan berpusat di mana nih, Kak? di Bungkulen Mall, Gebiar Pilar 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 Sosial sosial, di Bengkulen Mall. Bungkulen Mall. Mulai pagi, Mulai pukul mall kan buka bulan jam 10, mhm, ada mulai lomba mewarnai kaligrafi, sarasehan, final pentas musik, kemudian ada bazar ya. mhm, Bazar ini, semuanya dari keluarga tidak mampu, yang mmm, punya merintis usahawan ataupun ada bank sampah yang, produk-produk sampahnya mhm, free. mhm, Karena artinya saya bilang gini, kita beranikan hadir di mall. Mall itu kalau umpamanya kita mau usaha kan berbayar, iya, hari ini free. Yang penting saya ngundang banyak orang, saya undang pemimpin-pemimpin di kota ini, saya undang warga dari luar kota, kamu buat yang bagus-bagus, siapa tahu mereka tertarik beli. Itulah ceritanya. iya, Bazar itu, baru malamnya, penampilan itu ya. heeh, Eee rencana kita sih memang Pak Menteri Sosial yang akan hadir. Namun karena acara Hari Pahlawan, mhm, beliau Menteri Sosial kan tanggung jawab itu, beliau tetap datang di hari, yang lain, mhm. nggak Itu jauh dari hari itu. boleh sudah diceritain belum itu, Kak? Hah? Sudah boleh diceritain belum itu? Kapan Pak Menteri akan hadir? Eee, Nanti pokoknya beliau sudah pasti, Sudah pasti tanggalnya ya? sudah Heeh. diagendakan, Jadi cuman, biarlah nanti, saya lapor dululah sama siap, jadi siap-siap, karena baru baru landing nih. oke, Bang, eee, nanti, Gebiar Pilar-Pilar Sosial. Sebelumnya adalah tadi Gebiar Tahun lalu Gebiar program Keluarga program Harapan, satu keluarga. pilar, bukan Nah, pilar-pilar sosial. tahun depan apa rencananya? Tahun depan tetap kita melakukan Gebiar Pilar-Pilar Mhm, Sosial. Pelajaran dari ini saya harapkan, eee, ini, lebih meningkat. mhm, Saya terkejut memang, saya sungguh terkejut, dengan cerita yang sederhana tadi, kita cari yuk orang Bengkulu. mhm, Ada sih memang orang yang ditawarin sama teman-teman, "Bang, tuh ada Bang, tapi di luar kota Bengkulu." mhm, Saya kan
Kadis Sosial Kota Bengkulu, saya Bengkulu, ya. bilang. Tugas saya bagaimana ceritanya, dia menceritakan, "Saya dari kampung saya di Kota Bengkulu, dulunya anak jalanan, dulunya pengamen, saya penyandang disabilitas, tapi hari ini contohnya, Mhm. tahun depan udah di istana Iya, tampil. heeh. Ini mau yang kita rintis." Kalau dia cerita nanti, ceritanya saya berasal dari luar Kota Bengkulu, Iya, nggak beruntung Kota heeh, Bengkulu contohnya ya. heeh, Itu ada ininya. Ternyata direspon. Yang tadi semula si Ripo Petir, mhm, akhirnya udah ngajak ini, mhm, karena mau jalan-jalan. heeh, Akhirnya direspon, kita taruh di medsos, responnya tinggi kan. Akhirnya semua kita meningkat lah sekarang. heeh, Tapi dengan pelajaran ini, tahun lalu kan hanya satu pilar, mhm, sekarang pilar-pilar sosial. Ke depan tetap pilar-pilar mhm. sosial, cuman event-nya Dengan mungkin. konsep yang beda lagi ya. Eee, Konsep yang sudah ada Mhm, ini kan contohnya senam, mhm, kreasi, itu kan berhasil ya mengumpulkan mereka, mhm, bertemu dengan sesama kelompok KPM, mhm, baru anak-anak. Ini mungkin nanti tempatnya mungkin kan untuk hari ini kan masih yang berbaik hati itu kan mhm, Bengkulen Mall ya, yang semula avenue hanya yang isinya kita 500 orang, sekarang sudah bisa sampai ke atas 3 lantai. mhm, Itu yang kita tingkatkan nanti. heeh, Cuman harapannya memang tema besar yang kita bawa adalah Kota Bengkulu kota inklusif. Jangan sampai, mungkin dia hanya bisa lihat di televisi, nonton sinetron atau apa, kan jauh ya. mhm. Sehingga membentuk yang tapi dia hadir, dia tampil, dia pelakunya di kegiatan selama gebiar pilar-pilar sosial. Inilah bukti bahwa pemerintah Kota Bengkulu itu hadir Iya, untuk hadir. masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung ini ya, Bang, ya? Ya, kita bilang begitulah Iya, hari ini. hari ini ya. Tapi ke depan mereka hari ini ya, Hari ini kita nyebutnya kurang beruntung. Nanti kita nggak tahu dengan, berbagai macam dapat pendidikan dari iya iya kita nah, dampingilah, pendampingi. Dan ternyata Bung Beben dia yang bilang kita, "Wah, nggak beruntung ya, Bang." dia bilang, tapi saya rasa mereka pasti senang ya. Mhm, Jadi dengan penampilan mereka kemarin, saya bantu, saya minta. Hari ini sudah mulai kita posting, heeh, saya ini memperkenalkan dirinya. Udah kita coba ini naik kelas. heeh, Dan saya beruntung, usahawan-usahawan di Kota Bengkulu ini baik-baik. mmm, Usahawan-usahawan yang mengerti ya apa yang harus dilakukan. Dengan direspon, "Pak, saya jadwalnya malam Sabtu, mhm, sorry, malam Minggu dan malam Senin." Contohnya yang di sini ada ya, "Sudah Pak, mana daftarnya Pak? Biar gantian, jangan itu-itu melulu." heeh, Nah, kemudian, mereka akhirnya menjadi live TikTok. Beberapa live TikTok yang saya kemarin nongkrong di Simpang Skip ini, mereka lagi di luar kota, "Pak, kami mau keluar kota, ini mainnya ke Bengkulu nih sekarang." "Iya, tapi jangan lupa ya, kalau saya kan bawa Kota Bengkulu, mhm, nggak tahu besok ditugasi sama negara heeh. ngurusin Bengkulu atau apa, tapi, 'Oh siap Pak, yang di sana kamu perkenalkan, tapi kamu ingatkan pintu masuknya mau ke Lebong, mau ke Curup, mau ke manapun, Manak, Kaur, itu Kota pintu masuknya Bengkulu, adalah Kota Bengkulu." iya, Jelaskan, kalau umpamanya nginap di sini yang murah, iya, kalau yang mau berkelas di iya, sini, iya, 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 kalau mau makan yang enak di sini murah, kalau di sini heeh, yang berkelas, itu. iya, luar biasa. Nah, dari penjelasan Abang tadi saya, memvisualkan, eee, rasanya ini tidak berlebihan kalau saya, menilai Abang itu kerja pakai hati. Karena, eee, ya mungkin tidak semua orang akan melakukan hal yang Abang lakukan ketika menjabat sebagai kepala dinas sosial, ya. Betul-betul mendampingi, betul-betul peduli. Nah, sebetulnya jiwa ini munculnya karena apa atau memang ada pengalaman Abang eee, muda dulu mungkin, ada cerita tentang kaum-kaum marginal, seperti apa sih, Bang? Ya, jadi saya kan, lulusan di STPDN, Mmm, gratis lah ya, yang bayar itu uang warga Kota Bengkulu. Saya dulu sekolahnya di Bengkulu, mhm, SD, SMP, SMA, di SMA Negeri 2, lulus masuk STPDN,
Semula saya masuk Akmil, orang tua saya ngelarang masuk STPDN. Setelah masuk STPDN saya digembleng, pulanglah ke Bengkulu Utara. Di Bengkulu Utara saya mulai dari, bawah, kepala seksi, pejabat kepala desa di 2 desa, akhirnya camat, ketemu berbagai permasalahan. Dalam permasalahan yang saya temui, waktu camat dan kades ini yang kompleks. Saya ketemu banyak permasalahan. Baru saya di usia 34 sudah jadi kepala dinas. Kepala dinas. Kepala dinas apa pertama, Bang? Kehutanan perkebunan. Perkebunan. Baru jadi kepala, jadi asisten, jadi kepala Bapeda di Bengkulu Utara, kepala perizinan, sempat ditugaskan juga Belha. Dari perjalanan ini, akhirnya yang paling banyak memberikan kontribusi untuk pembentukan saya waktu jadi kadis sosial adalah saat saya jadi camat dan kepala desa. Saya 1 kali 24 jam, makanya beranikan mengirim pesan 1 kali 24 jam. Jadi kalau Bung Beben lihat saya di jalanan jam 2 naik motor, naik apa, itu pengalaman saya waktu jadi camat dan kades. Saya kadang-kadang tidur di luar karena kalau di utara ada beruang atau ini, saya suruh warga masuk ke rumah, saya tidur di luar dengan dan ramil dengan Kapolsek. Ini pelajaran yang saya bawa ke kota. Tapi sesungguhnya kota ini cukup baik. Kota ini penting bagi saya. Saya dibawa orang tua saya sini, saya sedih ya, merinding saya kalau saya punya utang. Utang saya disekolahkan dari S1, S2, S3 dengan kebaikan Bengkulu lah, khususnya kota Bengkulu. Dan saya pikir kebaikan kota Bengkulu harus saya balas, saya bayar. Untuk saya tidak mau tergoda jadi ke luar kota, di kementerian. Saya pingin rumah kita, kota Bengkulu, walaupun seperti apa orang bilang, kita selesaikan dulu. Orang kita buat bila perlu yang dari luar datang nyaman, hidup di sini, nginap ini, sampai di sini tidak ada gangguan anak jalanan gelandangan pengemis. Oh, ternyata makanan-makanannya enak. Ini yang mau kita gambarkan. Saya 5 hari di sana, atraksinya ada, dia nyaman di sini. Oleh-oleh ada juga. Inilah yang mau kita hadirkan. Inilah yang mau kita wujudkan ke depan. Sebagai bentuk saya bayar utang saya kepada kebaikan warga dan kota ini. Saya berpikir dengan dilakukan ini nanti ini akan terwujud. Dan harus menghadirkan dari hari ke hari orang-orang yang merasa beruntung hidup di Bengkulu. Contohnya anak jalanan, oh saya ketemu Bang Sahat, semenjak ada Bang Sahat saya berubah hidup saya. Ini berutang. Dia akan ingat, akan berbuat baik terus, sekalipun dia di mana nanti akan pulang ke membawa, aku ada uang nih, kalau bisa lihatlah, carilah masjid mana nih yang bisa dibantu. Kita nggak tahu besok kota kita suatu saat dapat ujian, kesulitan. Kalau semuanya kita susah, siapa yang membangun? Tapi kalau dari keberhasilan kita rancang hari ini, dari orang-orang yang mungkin ditinggalkan, contohnya walaupun penyandang disabilitas, besok kalau dia kayak kemarin ditarik ke istana nyanyi, viral sampai ke Amerika. Uangnya mungkin jadi iklan, bisa dikirim. Oh, coba cari tanah kosong, saya mau bangun masjid. Inilah ke depan. Tapi kita mulai hari ini. Tapi saya bilang ini dari saya sendiri. Saya berutang dengan Bengkulu. Saya berutang dengan kebaikan warga. Karena tanpa mereka saya nggak bisa sekolah. Begitu juga yang mau kita lahirkan dengan orang-orang lain yang di kota ini. Demi keberlangsungan agar semuanya saling berkaitan, saling tolong menolong itu ya. Iya, nanti yang lebih ngirim ke sini. Iya, luar biasa sekali. Bang Sahat, saya update sedikit tentang tadi saya baca soal Bengkulu ini sudah ada Perda nomor 3 tahun 2024 tentang penghormatan hak penyandang disabilitas. Iya. Ini nanti turunannya seperti apa di Dinas Sosial? Iya, jadi salah satu yang dilakukan, Perda ini kan sempat rancangannya mandek ya. Kita memberi stressing, diskusi yang banyak waktu itu dengan pihak DPR. Akhirnya yang semula rancangannya
simpel. Saya membawa rancangan-rancangan yang di pembahasan itu memberi masukan kepada DPR, karena inisiatornya kan DPR. Kita berilah menggambarkan gimana kota Bengkulu yang inklusif, sehingga nanti ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab swasta. Ini gambaran umumnya, bahkan ada sampai sanksi ya, sanksi. Tanpa sanksi kita nggak akan Nggak akan eh, jalan tuh perda ya. nggak jalan. Nah, oleh karena itu yang terpenting, saya bersama teman-teman dan pemerintah, jajaran pemerintah kota melakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi ini jelaskan secara mandiri sudah dilakukan, tapi yang secara eh, yang mengumpulkan orang kan otomatis harus perlu, contohnya ya masa sih aku aja nggak ada APBD itu di 2025. Setelah nanti Perda ini kita sosialisasikan, pasti kan ada respon nih, Pak, tolong diperkuat, di Perwal ada ini, di Perwal ada ini. Pak, kayaknya Perda ini ada celahnya, kita buat di Perwal. Interaksi masyarakat ini yang kita harapkan. Sebenarnya sudah banyak catatan menyempurnakan, mengawal dari Perda ini agar terlaksana. Sama lah kayak Perda apa yang tanpa anak jalan ini, larangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan, itu kan sudah cukup lama. Baru jalan setelah saya jadi kepala dinas dan mengubah pendekatannya yang semula lebih kepada jangan kamu di sini. Sekarang pendekatannya kan kita bawa untuk mengangkat derajatnya. Nah, makanya di sini nanti memang sudah kita lihat ya Perda tersebut. Perda tersebut kasih kesempatan kami. Memang secara kelompoknya kita temui. Saya arisan tunanetra, saya datangi, saya ngelayani makannya. Mungkin di Facebook bisa dilihat. Saya layani kasih. Ini kita sampaikan Perda ini. Tapi kita tidak bisa buat notulen, tidak bisa buat apa sih. Nah, tapi kalau nanti memang kita undang dengan judul sosialisasi, kemudian minta responnya kita kasihkan ini menjadi dokumen yang menjadi bukti bahwa di Perwal harus kita kuatkan. Nah, saya pikir tidak perlu waktu lama, nanti kami sosialisasi. Yang penting ada pembiayaan dari APBD, karena nanti kan maaf ya, kita umpamanya sosialisasi sampai 2 jam tidak ada sepotong kue pun pasti nanti. Tapi nanti mungkin apakah boleh diceritakan sedikit Bang, bocoran dari poin-poin di Perda ini itu isinya apa sih? Mungkin apakah misalnya di mall harus ada parkiran khusus disabilitas mungkin, atau di trotoar itu sudah harus ramah disabilitas, itu seperti apa? Iya, jadi walaupun yang di dalam Perda itu kan ada waktu ya, waktu toleransinya. Tujuannya karena apa? Kita tahu, contohnya mall sudah dibangun lebih dahulu. Otomatis kalau mengubah mall atau kafe-kafe atau mungkin rumah sakit, mengubahnya kan perlu anggaran. Artinya kita beritahukan dulu, baru ada toleransi untuk mereka melaksanakannya. Begitu juga kewajiban akses untuk pekerjaan, akses untuk pendidikan, kesehatan. Kemudian bagaimana ada contoh baik ya, Hotel Pista, losmen Hotel Pista itu sudah cukup baik. Jadi bisa pakai kursi roda sendiri sampai ke atas. Nah, kemudian kita juga harus menjawab bagaimana layanan kepada penyandang disabilitas pada saat menghadapi kesulitan bencana alam, banjir. Nah, ini terjawab di Perda itu. Nah, kemudian seperti yang Bung Beben bilang tadi, trotoar kita, ke kantor kita, mohon maaf saya sendiri pun harus mengakui
ajudan saya dan seperti itu harus diangkat sama teman-teman karena kita juga belum ada anggaran Iya. untuk membuat lapangan itu mulus sehingga dia bisa ke Bisa dia. kemudian ada pada saat dia harus mau ke ruang paling bawah, kita masih bertangga. Jadi ya maksud kita penyandang disabilitas lain bisa, tapi penyandang disabilitas tertentu belum bisa. Inilah yang bertahap. Yang terpenting penghormatan kita, memberikan kesempatan. Saya berpikir di tahun pertama nantinya kesempatan untuk bekerja. Kalau semua usaha swasta, dunia usaha mengambil satu saja. Kita hari ini data Kota Bengkulu penyandang disabilitas data terakhir itu 867 jiwa. Yang semula itu kan 1100 ya. 1101. Setelah kita data ternyata kan ada yang pindah, ada yang memang yang bekerja sudah dapat pekerjaan ya keluar tinggal 867. Ada tren juga contohnya orang-orang yang maaf ya karena kesehatannya karena kecelakaan ini yang juga bertambah ya, stroke atau apa. Nah, ini angka ini yang khusus untuk memang dari lahir kita kalau mereka bekerja tinggal kita bagi saja contohnya. Perbankan mulai, hotel-hotel habislah. Tapi sebenarnya kan tidak semuanya harus jadi bekerja. Ada yang jadi seniman, dengan jadi seniman dia penghasilannya lebih dari jadi seorang bekerja itu. Tapi minimal tertuang dalam perda tadi ya Bang ya. Baru mereka mendapatkan kalau kesehatan mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan bantuan iuran untuk yang memang keluarga tidak mampu. Tapi kalau keluarga mampu enggak, baru akses pendidikan. Kita dorong mereka untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang baik. Kalau kita lihat di media sosial ya TikTok, itu kan sudah banyak tuh teman-teman disabilitas yang ada jadi barista kopi, ada yang jadi kasir retail gitu kan. Itu memang kedepannya arahnya kan Bengkulu akan seperti itu ya Bang ya. Iya, kita wujudkan kota inklusif lah. Jangan ada yang ketinggalan. Lansia pun kita buat nggak boleh ketinggalan. Jadi mungkin kayak di lembaga kesejahteraan sosial yang Payung Besure. Kalau hari Jumat pengajian, senam, lansianya seperti itu. Jadi hiduplah kota kita ini, nggak ada yang ditinggalkan. Oke, luar biasa sekali Bang saat ini ya. Bang, penegasan boleh closing statement untuk kita masyarakat Kota Bengkulu bagaimana sih menyikapi teman-teman kita yang perlu perhatian itu. Mungkin Bang Sahat ada himbauan. Jadi Bung Ben, permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kota Bengkulu ini sebenarnya bermula dari keluarga. Jadi yang terbesar berpotensi menyumbang permasalahan sosial adalah keluarga. Dan berpotensi untuk meredam, menghilangkan permasalahan itu juga dari kembali ke keluarga. Oleh karena itu kami meminta kepada warga Kota Bengkulu mungkin dalam keadaan sehari-hari ada perkembangan anggota keluarga, bisa saja itu si bapak, si ibu ataupun anaknya, karena keadaan yang sosial yang ya kita lihat kondisinya dinamis ya, berubah, sehingga menyebabkan mungkin anggota keluarga ini menghadapi permasalahan sosial. Ini jangan langsung dibuat stigma bahwa udahlah ini jadi seolah-olah ini sampah, seolah-olah ini tidak penting, seolah-olah ini mencoreng muka keluarga. Enggak. Diskusikan kepada kita di dinas sosial, sehingga pendamping-pendamping kami juga akan hadir supaya jangan sampai ini menjadi berkembang. Ada mungkin yang keterlanjuran yang bisa kalau tidak segera ditangani, tidak didekati, tidak didampingi akan berkembang menjadi permasalahan. Tapi kalau dengan pendampingan yang semula dia penyandang disabilitas, dikurung, disimpan. Sementara kalau kita dampingi, dia bisa sekolah, kesehatannya terurus, kita lihat potensinya, justru dia menjadi bintang di keluarga itu. Nah, ini harapan kita kepada warga Kota Bengkulu
sama-sama bersama pemerintah Kota Bengkulu saat ini melalui Dinas Sosial, sama-sama kita mewujudkan Kota Bengkulu kota inklusif. Jangan ada yang ditinggalkan karena alasan apapun, alasan kesulitan-kesulitannya, dan kita harus merasakan warganya hidup rukun antar kita, religius dan bahagia. Tapi yang terpenting kita tidak punya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Jadi kalau yang terakhir itu berarti bantuan sosial kita sudah berjalan dan tepat sasaran. Kalau sudah jalan, tidak ada lagi gelandangan, tidak ada lagi anak jalanan dan tidak ada lagi pengemis. Ini yang sederhananya kita buat, dan dengan keadaan yang kita hari ini terpinggirkan, tidak terlihat, tidak ada alasan nggak bisa ke mall, nggak bisa kumpul di berdagang di sana, bermain di sana. Ini yang kita harapkan dari warga Kota Bengkulu, sama-sama kita hadir, sama-sama kota kita ini kita wujudkan untuk Jadi kota inklusif. kota inklusif. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, Tribuners, demikianlah obrolan kita dengan tentang inovasi yang ada di Dinas Sosial Kota Bengkulu ini. Saksikan terus video-video terupdate di YouTube dan Facebooknya Tribun Bengkulu. Dan juga informasi seputar Bengkulu bisa dibaca di website tribunbengkulu.com. Sampai jumpa dengan narasumber inovatif lainnya. Kiprah Daerah, inovasi daerah untuk Indonesia.